Salam sejahtera, pemirsa GPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam doa kami, Engkau menemui kami. Bahkan oleh Roh-Mu ya Tuhan, Engkau menyapa kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi firman Tuhan untuk kita ialah dari 1 Korintus 2 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita, demikian tertulis, saudara-saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara-saudara, apa yang Paulus katakan dalam Korintus ini mau menunjukkan bahwa dia percaya kepada Kristus, dia menjadi orang Kristen karena Roh Allah, Roh Kudus menyapanya, menemuinya. Jadi ada perubahan rohani karena Paulus bertemu dengan Roh. Dan misalnya dalam Roma 8 ayat 9, saudara-saudara, Paulus mengatakan, sekarang kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Allah bersama Kristus anaknya yang bangkit, menemui Paulus melalui Roh Kudus, dan membuat Paulus punya pengalaman rohani bersama Kristus. Dan itu yang membuat Paulus percaya, dan yang membuat Paulus melanjutkan perutusannya sebagai rasul. Jadi memang Roh Kudus menemuinya. Tapi yang menarik, saudara-saudara, dalam ayat kita kali ini, karena Roh Paulus mengerti apa yang dinyatakannya, apa yang dinyatakan Allah dalam Roh, dan itu hikmatnya. Dan hikmat yang dinyatakan dalam Roh itu, saudara-saudara, menarik sekali, bukan hikmat dunia yang sering seolah-olah menunjukkan kepintaran, kehebatan, sementara yang lain ditunjukkan tidak pintar. Tapi hikmat yang diberikan oleh Roh ialah pengertian tentang salib. Jadi Paulus sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus memahami makna salib jadinya. Sering sekali saudara-saudara, orang yang dipenuhi Roh bisa mendaku, bisa mengklaim sesuatu yang bersifat begitu megah, begitu hebat, penglihatan-penglihatan di masa depan. Tetapi Paulus, atau menurut Paulus, yang paling penting kalau Roh bekerja dan menyatakan sesuatu padamu, maka itu pertama-tama tentang hikmat mengenai salib. Dan apa itu hikmat mengenai salib yang Paulus pahami dinyatakan oleh Roh kepadanya, saudara-saudara? Oh, hikmat mengenai salib, saudara-saudara, adalah sebuah pengertian bahwa di dalam salib Kristus, Allah secara rahasia hadir bagi kita dan ikut mengalami apa yang kita tanggung. Anaknya menanggung salib, Allah ikut menanggung di situ, dan dengan demikian Allah dalam Kristus yang disalib itu ikut menanggung kehidupan kita. Makanya ada seorang Bapak Gereja Martin Luther, dia mengatakan, crux sola est nostra theologi. Hanya saliblah teologia kami. Bahkan dengan demikian Martin Luther dan juga firman Tuhan mau mengatakan, karena Allah di dalam salib Kristus itu menanggung, maka kita yang telah dimenangkannya, kita yang telah ditebusnya, kita juga tidak mungkin hidup bebas dari salib. Kita juga ikut dalam banyak hal, menanggung banyak kelemahan, ikut memikul banyak hal yang orang lain pikul, dan itulah sebenarnya artinya bahwa kita ditanggung oleh Kristus di salib, maka kita pun ikut dalam hidup kita sehari-hari menghadapi tanggungan. Tapi dengan itu semua kita dimenangkan
dalam kebangkitannya kita dimenangkan karena Kristus dibangkitkan oleh Allah dan kita juga akan dimenangkan oleh Allah. Itu makna pertama yang paling penting ketika Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hikmat dinyatakannya pada kita dalam roh dan hikmat yang dinyatakan tentang arti salib. Salib yang menunjukkan Allah menanggung apa yang kita tanggung. Allah menebus dalam Kristus. Namun itu juga berarti bahwa di dalam salib itu rahasia Allah jelas. Dan kita yang hidup di dunia ini juga memiliki tanggungan salib kita. Dan dengan demikian kita tidak perlu bermegah. Bahkan kita harus dengan rendah hati menerima kasih. Tapi yang kedua juga menarik. Lalu Paulus melanjutkan dalam 2 Korintus. Dia mengatakan, kalau demikian maka sekarang hiduplah juga dengan bertolong-tolongan. Dan dalam 2 Korintus 8 Paulus juga mengatakan, lihatlah jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia katanya adalah jemaat yang sederhana, yang banyak menanggung. Namun katanya, saudara-saudara, indah sekali, karena dengan rela, ya, 2 Korintus 8 ayat 4. Dengan rela mereka meminta supaya mereka yang beroleh kasih karunia oleh salib itu, mereka juga mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi salib yang membuat kita ikut dalam kasih karunia Kristus. Kiranya kita juga ambil bagian dalam jalan salib itu. Seperti jemaat Makedonia. Dan jemaat ini, walaupun mereka sederhana, mereka masih mengumpulkan berkat Tuhan dan membagi-bagikannya kepada orang lain. Saudara-saudara, hikmat salib adalah hikmat yang sungguh benar untuk hidup kita kapanpun. Dalam salib, sekali lagi saudara-saudara, Allah hadir dalam Kristus, menanggung apa yang kita tak kuat tanggung, dan kita dimenangkan, kita dibangkitkan. Namun itu juga membuat kita memiliki tanggungan dalam hidup ini. Itulah hikmat salib yang membuat kita kiranya tidak bermegah, tapi membuat kita dengan rendah hati menerima anugerah itu. Lalu, saudara-saudara, kita diminta untuk ikut dalam anugerah itu, dan anugerah yang membuat kita ikut di dalamnya, yang telah menebus kita, kiranya membuat kita juga membagi-bagikan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena rahasia salib-Mu juga Kau nyatakan kepada kami. Pada salib kami tahu Allah di dalam Kristus menanggung apa yang kami tak kuat tanggung, tapi sekaligus membuat kami ikut serta di dalam karunia itu, sehingga kami pun mampu menanggung dan berbagi harapan, berbagi berkat kepada siapapun. Inilah doa kami demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. GKPS TV.